Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya akan menjawab semua, nggak semua sih, salah satu pertanyaan ya. Apakah Taman Eden itu ada di bumi? Alkitab menjawab, Taman Eden itu tidak ada di bumi. Taman Eden itu adalah taman sorga. Baik, mari kita buktikan. Ya, kita mulai dari tahapan pencipta, boleh dikatakan tahapan Allah mencipta manusia lah, begitu ya. Tetapi kata mencipta itu hanya pertama saja ya, tahap pertama lah, begitu. Maksudnya tiga tahap Allah mencipta manusia, begitulah ya, yang supaya mudah dimengerti. Yang pertama kita lihat dari Kejadian 1 ayat 27 ya. Kejadian 1 ayat 27. Apa dikatakan di sini? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, perhatikan, Allah mencipta apa? Manusia menurut gambarnya. Ya. Gambar Allah itu ada di Kolose 1 ayat 15. Kita lihat di Kolose 1 ayat 15. Apa itu gambar Allah? Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, gambar Allah itu tidak kelihatan. Gambar Allah itu adalah roh. Jelas? Ya. Seperti waktu Adam dan Hawa berbuat dosa ya, di Taman Eden itu, kan kedengaran tuh langkah kaki. Itu adalah gambar Allah, roh Allah. Jadi yang pertama adalah diciptakannya roh manusia, gitu ya. Satu atau banyak. Jadi diciptakan tuh rohnya banyak sekali, ya. Itu stok, ya. Lalu disimpan di mana? Disimpan di angkasa, di langit maksudnya. Ya nantilah itu penjelasannya lah di video saya selanjutnya. Ya. Pada saat roh manusia itu diciptakan, ya, Allah berfirman, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Nah itu jelas di sini ya. Jadi perintah itu sudah ada pada saat Allah menciptakan roh manusia itu. Itu tahap yang pertama, diciptakan roh manusia. Ya. Tahap yang kedua kita lihat dalam Kejadian 2, tetap ya. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kalau pertama itu rohnya diciptakan, ya, banyak sekali jumlahnya, ya tergantung Yesus, kita nggak tahu berapa banyak jumlahnya, ya. Itu ada stok, ya, ditaruh di langit. Nah, berbeda dengan kalau pada saat Allah menciptakan benda-benda langit, ya, benda mati. Ya. Begitu dicipta semuanya jadi. Kalau
manusia itu bertahap, ya. Sebab itu ada kelahiran, ya kan? Kalau diciptakan benda-benda mati macam matahari, bulan, bintang, ya, bumi, itu langsung semuanya jadi. Sejumlah yang ada sekarang itulah yang diciptakan oleh Allah. Tetapi kalau manusia itu berbeda. Pertama diciptakan tadi apa? Rohnya, ditaruh disimpan ya, diperkirakan tuh di langit ya. Nah, nanti berproses pada saat manusia itu dilahirkan, gitu kan? Tiap hari ada yang lahir, ada yang mati. Tapi tetap tiap hari ada yang lahir, terus. Nah itu bedanya antara manusia dan benda-benda mati. Ya. Itu yang pertama diciptakan rohnya. Nah sekarang kedua, Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, pertama dicipta, kedua dibentuk, ya. Dari debu tanah dibentuklah fisik manusia itu. Lalu diambil tadi stok roh tadi yang dari Kejadian 1 ayat 27 ya, yang banyak itu diambil satu, ditaruh di tubuh itu, lalu dihembuskan nafas hidup, dihembuskan nafas ya ke dalam hidungnya oleh Allah. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, sini lengkap kan? Ada roh, ada nyawanya, ada tubuhnya. Nah, kita lihat baca selanjutnya. Di Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Nah, manusia kan dibentuknya kan di bumi. Ya, tubuhnya itu kan dari debu tanah. Nah, lalu ditaruh di Taman Eden. Ya kan? Di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Nah, mulai kelihatan kan? Mulai kelihatan ada perbedaan antara bumi dan Taman Eden. Ya. Lihat ayat selanjutnya nih. Ya. Dari Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Kalau Taman Eden itu ada di bumi, tidak mungkin ditulis seperti ini. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari, ya ingat kata, dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah jadi, setelah manusia itu dibentuk ya, ditaruh di Taman Eden. Dibentuk di bumi, ditaruh di Taman Eden. Lalu di Taman Eden itu Tuhan ya, Tuhan Allah ya, menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Sudah mengerti sekarang ya? Tambah jelas kan bahwa Taman Eden itu bukan di bumi ya. Jangan karena ada kata, oh di situ ada mengalir sungai Efrat, Tigris, Pison, gitu ya. Lalu bilang, oh itu ada di Timur Tengah. Tidak, ini clue yang membuktikan bahwa kitab Kejadian ini ditulis oleh Musa. Kenapa? Karena pada saat Adam dan Hawa dibuang ke bumi, ya. Itu belum ada manusia. Nah, siapa yang menamakan sungai Efrat dan Tigris itu? Tidak ada. Jadi ini bukti bahwa inilah penulis kitab Kejadian ini adalah Musa. Karena pada saat Musa menulis, nama sungai itu sudah ada, kan sudah banyak orang. Dan lagi, ya. Saya ingin beritahu lagi ya. Kan di sini ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ya di taman itu ya. Dan juga ada pohon kehidupan
Ya, ada 2 pohon ya. Nah, tentang buah pohon itu kan sudah dimakan nih. Tentang pohon yang pengetahuan yang baik dan yang jahat itu sudah dimakan ya. Tinggal pohon kehidupan ya. Kalau pohon kehidupan itu dimakan ya, ya, maka dia akan hidup selamanya. Sekarang kalau Taman Eden itu ada di Timur Tengah, ya, ada di Mesopotamia atau ada di Irak sekarang sana, ya, maka orang-orang kaya ya akan melakukan ekspedisi ke sana mencari pohon itu, pohon kehidupan itu. Berapapun harganya mereka akan keluarkan biayanya supaya mereka mendapatkan buah itu agar mereka tidak mati. Mereka kaya, betul tidak? Betul kan? Nah, jadi ada beberapa pembuktian yang sudah saya sampaikan di sini ya. Dari sisi Alkitab ya, bukan dari buku-buku tafsir ya. Ya. Bahwa Allah ya, membentuk manusia itu lalu menaruhnya, kan membentuk di bumi, ditaruhnya di Taman Eden. Nah, itu ada 2 tempat ya, ada bumi, ada Taman Eden ya. Lalu ya, di Taman Eden itu ya, dari Kejadian 2 ayat 9, Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Dari bumi ditaruh di Eden. Jelas bukan? Kalau Taman Eden itu ada di bumi, tidak mungkin ditulis seperti itu. Yang ketiga, kalau Taman Eden itu ada di bumi, maka orang akan berlomba-lomba melakukan ekspedisi mencari pohon kehidupan itu, buah pohon kehidupan, agar mereka tidak mati. Jelas bahwa Taman Eden itu tidak ada di bumi. Jadi satu lagi ya, saya akan memberikan atau memberikan ketok jidat lah ya, ketok jidat bagi orang-orang yang meragukan Alkitab adalah firman Allah. Gitu. Mereka bilang, oh, Alkitab ini tidak pernah ayat-ayat satu dengan yang lainnya saling bertabrakan. Itu karena mereka tidak mengerti konteks waktu. Mereka tidak membaca Alkitab dengan benar. Ya, tapi Adam itu ya, pada saat dia makan, kan ada perintah Allah nih, katanya. Ya, kita lihat, ada perintah Allah. Ya, tapi sebelumnya ya, Hawa itu diciptakan, dibuat di mana? Di Taman Eden. Ya. Nah, kita lihat ini. Apa perintah Allah? Bahwa manusia itu ya lihat perintah Allah ya dari Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah ya, memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini pembuktian bahwa Taman Eden itu bukan di bumi. Kenapa? Orang-orang di luar sana, para pendeta di luar sana, dan juga orang-orang yang bukan orang Kristen akan berkata, oh, itu buktinya Adam dan Hawa tidak mati. Ya, bahkan dalam Kejadian
5 ayat 5 ya. Saya bacakan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Tuh, Adam umur 930 tahun, banyak tuh umurnya. Nah, inilah yang saya katakan bahwa mereka ini tidak mengerti kitab suci. Tapi sok-sok tahu. Gitu. Makanya baca Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Nah, sebelum saya menjawab ini, saya mau kita semua membaca ini 2 Timotius agar kita tahu ya. 2 Timotius 3 ayat 15-16 ya. Oke, ayat 16 dulu, baru nanti ke 15 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Apa itu tulisan yang diilhamkan Allah? Ayat 15 kita baca. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Itu tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi jangan pernah melakukan Alkitab, jangan pernah melakukan kitab suci. Ini adalah firman Allah yang tertulis. Jangan pakai buku-buku tafsir, buku-buku teologi, buku-buku filsafat. Omong kosong semua itu. Alkitab sudah bisa menjawab sendiri. Semua pertanyaan bisa dijawab oleh Alkitab. Alkitab tidak perlu ditunjang oleh buku-buku yang dikarang oleh orang-orang yang tidak jelas, yang adalah penyesat-penyesat itu. Sudah jelas kan tadi kan? Nah, baru kita kembali. Ke Kejadian 2 ya. Ayat 7 ya. Manusia dan Taman Eden itu. Jadi ya, kalau Taman Eden itu ada di bumi ya, saya ulang lagi ya, itu pasti orang-orang kaya akan melakukan ekspedisi ke Timur Tengah mencari buah pohon kehidupan. Kalau Taman Eden itu ada di bumi, ya, tidak mungkin ya Allah menjadikan manusia lalu menempatkannya di Taman Eden. Kalau Taman Eden itu ada di bumi, ya, tidak mungkin Alkitab menulis bahwa Allah menumbuhkan pohon-pohon itu ya, dari bumi. Sudah jelas sekarang ya. Itulah maka lalu kita ke poin yang terakhir tadi, bahwa ya yang meragukan Alkitab itu ya dengan mengatakan Kejadian 5 ayat 5 ya itu bertentangan ya dengan tadi pada saat Kejadian 2 ayat 19 ya. Oh, bukan.
Maksudnya pada saat Allah mengatakan bahwa pada saat engkau memakannya, maka engkau akan mati, gitu ya. Nah juga ini, jadi Kejadian 2 ayat 17 ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati ya. Dari Kejadian 2 ayat 17 ya. Katanya ini bertentangan dengan Kejadian 5 ayat 5. Ya kan? Karena di sini dikatakan jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati, katanya. Mereka tidak membaca ya, kitab dengan benar ya. Coba kita lihat dari 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah, ayat dari Kejadian 2 ayat 17 ya, itu tidak bertentangan dengan Kejadian 5 ayat 5. Kenapa? Itu membuktikan ya bahwa Taman Eden itu adalah surga. Di hadapan Allah satu hari itu seperti 1000 tahun. Nah, pada saat Kejadian 5 ayat 5, umur Adam 930 ya, tahun ya. Itu belum ada 1000 tahun, berarti belum ada satu hari. Dengan demikian, pada saat di Taman Eden itu Adam dan Hawa itu hanya kurang lebih 2 jam. Lalu dibuang ke bumi. Nah, pada saat di Taman Eden berlaku time zone, ya, waktunya Allah. Satu hari 1000 tahun. Nah, pada saat di bumi, ya dibuang ke bumi, ya, itulah berlaku 1000 tahun satu hari. Nah, di bumi itu umur Adam hanya 930 tahun. Satu hari kan 1000 tahun. Nah, berarti kan belum satu hari. Nah, yang begini saja tidak bisa dimengerti. Karena para pendeta-pendeta di luar sana itu lebih banyak membaca buku-buku tafsir. Sehingga tidak bisa menjawab sebuah pertanyaan. Alkitab adalah firman Allah. Bapak Ibu sekalian, ya, sudah saya buktikan bahwa Taman Eden itu tidak ada di bumi. Taman Eden itu adalah taman sorga, ada di sebelah timur di hadapan Allah. Di sanalah ditempatkannya manusia untuk hidup tidak bercacat celah di hadapan Allah. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat terus memotivasi, membuat semangat Bapak Ibu untuk membaca Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Alkitab tidak perlu ditunjang oleh buku-buku yang lain. Amin. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Maka kita semua akan selamat. Jangan sembah Tritunggal. Tritunggal itu Allah ciptaan si Tertullianus. Manusia primitif. Manusia sesat. Shalom.